Abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang terhormat keluarga sahibul musibah, almarhum keluarga almarhum Bapak Maman bin Bantol, mudah-mudahan almarhum segala amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan kemudahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakul muslim alal muslim salah satunya adalah bertakziah terhadap orang yang telah meninggal dunia. Bertakziah baik itu ikut menyolatkan, memandikan, dan mengantarkan ke makam. Itu salah satu hak muslim alal muslim. Karena kata Sayyidina Ali, al-mautu wahidun wa asbabuhu kasiratun. Maut itu cuma sekali, tapi sebabnya banyak. Ada yang kena sakit, ada yang kena kecelakaan, bisa meninggal. Ada yang jatuh dari kamar mandi, meninggal juga. Jadi maut itu cuma sekali, tapi sebabnya banyak. Maka dari itu renungan buat kita, karena pengharapan orang yang sudah meninggal cuma dua sebenarnya. Yang pertama doa dari keluarga, dari anak-anaknya, itu pengharapannya. Dan yang kedua, bagi yang ditinggalkan, keinginan pengharapan yang sudah meninggal adalah menjadi lebih baik dalam ibadah, cenderung lebih baik. Yang tadinya nggak pernah sholat jadi sholat, karena senang di alam kubur sana almarhum. Jadi intinya wa kafa bil mauti wa injuh, kata Nabi, cukuplah dengan adanya kematian menjadi nasihat yang paling terbaik, nasihat yang paling baik buat kita yang jarang ke masjid. Cukup dengan adanya kematian menjadi nasihat buat kita untuk lebih baik dalam hablum minallah, dalam hablum minannas. Karena ketika seseorang sudah meninggal, itu semua aktivitas dunianya ditinggalkan. Namanya kan sudah meninggal dunia, meninggalkan semua yang sudah didapat di dunia, ditinggalkan semua. Rumahnya ditinggalkan, mungkin punya kendaraan ditinggalkan, punya pakaian yang bagus ditinggalkan, gak mungkin dibawa, gak mungkin ikut dikubur. Makanya kata Nabi di dalam hadisnya, yatba'ul mayyita salasun, yang mengantarkan jenazah, yang mengiringi jenazah ke alam ke liang lahat itu cuma tiga. Al-malu harta, mungkin diiringi mobil, diiringi motor ke makam. Yang kedua, wa ahlu, saudara-saudara semua kerabat, iringi sampai ke makam. Wa yabqa, kata Nabi, yang kekal yang terakhir. Apa itu? Al-amal, yang menemani si almarhum di alam kubur itu sampai hari kiamat itu al-amal, amal semasa hidupnya. Maka dari itu bekal buat kita yang masih hidup harus rajin melakukan amal ibadah. Tapi kan amal ibadah banyak. Mana yang paling baik? Mana yang menjadi nanti bekal buat kita? Makanya kata para sahabat waktu itu nanya kepada Nabi Muhammad, ayul amal ahabu ilallah. Kata Abdullah bin Mas'ud, amal apa wahai Nabi yang paling dicintai Allah? Kata Nabi, as-sholatu di awal waktiha, sholat di awal waktu. Jadi ketika ajan Allahu Akbar langsung buru-buru ke masjid. Itu amal yang nanti menyelamatkan kita di akhirat. Di dunia pun kita mendapat keberkahan dari amal itu. Karena salah satu
fadilah kita mengerjakan sholat pada awal waktu, apalagi berjamaah masjid, itu banyak. Yang pertama dapat 27 derajat. Terus yang kedua, tiap langkah kita dari rumah ke masjid dapat ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali fadilahnya. Dan sekaligus menjadi bekal kita nanti, yang menyelamatkan kita nanti dari siksa kubur. Maka dari itu jangan, kalau bisa, walaupun masih ada waktu, mumpung masih sehat, kita syukuri badan kita diberikan kesehatan oleh Allah, dipergunakan untuk minimal beribadah. Ada cenderung lebih baik dalam ibadah. Seperti salah satunya ibadah sholat, ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kan di Al-Quran inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau kita benar melaksanakan sholat, menunaikan sholat yang benar, itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kita terjaga dari maksiat, terjaga dari perbuatan dosa. Kalau sudah terjaga, insya Allah rezeki kita nih. Kalau misalkan kita lagi busuk nih, lagi susah, kita tetap istiqomah ke masjid, setiap ajar langsung ke masjid, sholat berjamaah, insya Allah itu dimudahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Mumpung kita masih hidup, berbuat baik, terus mempererat tali silaturahmi kepada orang tua, kepaman, saudara yang lain, biar muncul keberkahan dalam kehidupan mereka. Karena kan kalau Nabi man ahabba ayub sato birizkihi wa insabil asarihi fal yasirahi. Barang siapa yang ingin diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya, perbanyak dari silaturahmi, mau ke saudara, mau ke siapapun, agar hidup kita penuh keberkahan, penuh dengan amal ibadah. Jadi mumpung masih sehat, kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang. Kalau sudah meninggal dunia, kita meninggalkan semua apa yang telah kita lakukan di dunia. Harta kita yang kita dapat di dunia itu meninggalkan, karena judulnya aja meninggal dunia, meninggalkan sesuatu yang ada di dunia. Minimal kita ada perubahan yang lebih baik. Namanya manusia nggak langsung sempurna, sedikit-sedikit. Yang tadinya belum pernah sholat jadi sholat satu waktu, terus jadi 2 waktu, terus minimal step by step, bahasa gaulnya sedikit-sedikit. Tapi continue istiqomah dilakukan. Jadi saya nggak panjang lebar, intinya untuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling mengingatkan. Karena kita kan bahasanya manusia itu mahalul khotoh wa nisyan, tempatnya lupa dan salah. Makanya harus saling menasihati ketika ada yang salah. Makanya bentuk keutamaan saling berkumpul silaturahmi itu salah satunya. Ketika ada yang susah kita bantu, ada yang salah kita ingatkan, itu keberkahan. Mungkin saya nggak panjang lebar, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah